Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep manajemen berbasis sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan Pasal 51 Ayat 1 menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola pendidikan. Jadi, manajemen berbasis sekolah adalah suatu bentuk manajemen di mana pemerintah memberikan otonomi atau tanggung jawab yang lebih besar pada pihak sekolah untuk dapat merencanakan hingga mengelola kegiatan pendidikannya untuk meningkatkan pendidikan dengan melibatkan seluruh tenaga di sekolah sekaligus masyarakat sekitar secara mandiri dan terbuka. Selanjutnya, tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan inisiatif sekolah dalam memberdayakan dan mengelola potensi serta sumber daya yang ada. Yang kedua, meningkatkan partisipasi warga di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab pihak sekolah kepada murid, pemerintah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar tentang kualitas sekolah. Yang keempat, meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan. Materi selanjutnya tentang karakteristik manajemen berbasis sekolah oleh Sagala tahun 2010 pada halaman 161. Yang pertama, ia mengatakan menghasilkan output, yaitu prestasi pendidikan serta manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Yang kedua, proses belajar mengajarnya berkualitas dan efektif. Yang ketiga, kepala sekolah berperan penting dalam menggerakkan, mengkoordinasikan, dan menyelaraskan seluruh sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang keempat, lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan aman sehingga manajemen sekolah lebih efektif. Yang kelima, melakukan analisa kebutuhan sumber daya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi kerja serta mengatur imbalan jasa agar tenaga kependidikan dan pendidik mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang keenam, keterbukaan pihak sekolah kepada publik dalam menunjukkan hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan. Yang ketujuh, pengelolaan anggaran secara terbuka dan administratif sesuai dengan kebutuhan real sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kekuasaan yang dimiliki sekolah. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan sekolah. Yang ketiga, sistem informasi, dan yang terakhir, sistem penghargaan. Hambatan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, tidak efisien. Yang ketiga, memerlukan pelatihan khusus. Yang keempat, kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab. Yang kelima, kesulitan koordinasi. Yang keenam, kepala sekolah kurang memahami penerapan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, solusi pemecahan dalam rangka pencapaian implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, solusinya meningkatkan mutu sumber daya manusia dan profesionalitas kepala sekolah, guru, dan pengawas dengan cara melibatkan stakeholder dalam berbagai pelatihan di sekolah. Yang kedua, mengadakan penyuluhan tentang kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat, kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar. Yang ketiga,
dukungan pemerintah. Yang keempat, mendorong siswa untuk lebih meningkatkan cara belajarnya agar menjadi cara belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, mempersiapkan instrumen pengukuran pencapaian kinerja baik terhadap proses maupun hasil dengan indikator yang transparan sehingga semua pihak memahami betul ukuran keberhasilan yang disepakati. Yang keenam, melaksanakan pertemuan mengembangkan rencana kegiatan, evaluasi kegiatan, dan evaluasi hasil. Yang ketujuh, menyusun pertanggungjawaban program secara transparan dan akuntabel. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.